Halo semua, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem kardiovaskular. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah ilmu dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Niwayan Sudarmi, Escape MKes. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Priani Patiasina dengan NIM 21142011025. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga pembuluh ritme. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Letaknya di dalam perikardium pada mediastinum. Jantung dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu atrium, dextra, arterium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Berat jantung yaitu 220-260 gram, besarnya sekepal tangan, batas dextra pada sentrum dextra, batas sinistra pada intrakosta kelima. Hubungan jantung. Di sebelah atas pembuluh darah besar, di bawah diafragma, di setiap sisi paru-paru, belakang aorta descendens, oesophagus, dan columna vertebralis. Fungsi jantung: memompa darah ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, dan kapiler menghubung antara vena dan arteri. Gambar jantung. Atrium dextra berada di bagian atas kardio. Dextra sebagian besar terletak di belakang sternum. Terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil atau sinus coronarius. Berikut ventricle dextra. Berdinding tebal, membentuk sebagian besar jantung. Terdapat katup tricuspidalis atau vulva atrioventricular dextra. Arteri pulmonalis menuju paru-paru. Atrium sinistra, ruang berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung, 2 vena pulmonaris pada tiap sisi. Ventricle sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian dan belakang jantung, dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra, submitra atau vulva atrioventricular. Berikut ventricle sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian dan belakang jantung, dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Kutub mitral atau vulva atrioventricular. Pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Berikutnya ada lapisan-lapisan jantung yang terdiri dari perikardium, miokardium, dan endokardium. Ini adalah gambar dari lapisan jantung. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Jantung dextra. Arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Jantung sinistra. Vena pulmonaris. 4 vena pulmonaris membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri, kaya akan oksigen atau O2 dan nutrisi. Siklus jantung. Peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Gerakan jantung. Sintole atau kontraksi terjadi selama 0,3 detik. Sintol atrial, kontraksi kedua atrium. Diastole atrial, mengendurkan kedua atrium. Diastole atau pengunduran 0,5 detik. Sistole ventricular atau kontraksi kedua ventrikel. Diastole ventricular atau pengenduran kedua ventrikel. Sistole normalnya 120 mmHg, diastole normalnya 80 mmHg. Range antara sistole dan diastole normalnya 30 sampai dengan 50 mmHg. Bunyi jantung. Bunyi pertama, menutupnya katup anterioventricular dan kontraksi ventrikel panjang dan rata atau loop. Bunyi kedua, menutupnya katup aortil dan pulmoner pendek dan tajam atau dup.
Sifat otot jantung, kemampuan berkontraksi, konduktivitas atau daya antar, ritme atau bunyi yang teratur. Denyut arteri atau denyut nadi, darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba. Misalnya, arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis, pedis, dan lain-lain. Nilai normal denyut nadi. Pada BBL, 140 kali per menit. 1 tahun pertama, 120 kali per menit. Tahun kedua, 110 kali per menit. Balita, 96 sampai 100 kali per menit. 10 tahun, 80 sampai 90 kali per menit. Orang dewasa, 60 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi ada lifestyle, pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Daya pompa jantung. Pada saat istirahat, jantung berdebar kurang dari 70 kali per menit dan memompa 70 mili setiap denyut. Jumlah darah semenit, 70 kali 70 mili sama dengan 5 liter. Pada waktu banyak bergerak, kurang dari 150 kali per menit. Beberapa liter darah yang dipompa jantung setiap semenit. Faktor yang mempertahankan tekanan darah. Banyaknya darah yang beredar, viskositas atau kekentalan darah, elastisitas dinding pembuluh darah, dan tahanan tepi. EKG, elektrokardiogram, gambaran aktivitas jantung. Jantung normal berirama ritmis atau tetap untuk menentukan kelainan jantung. Gambaran EKG normal. Dan yang terakhir, cara mencegah serangan jantung, yaitu 1. Berhenti atau tidak merokok. 2. Menjaga kadar kolesterol. 3. Kelola tekanan darah. 4. Tidur atau istirahat yang cukup. 5. Manajemen stres. 6. Menjaga pola makan dan berat badan. Dan yang terakhir, berolahraga. Itulah dia penjelasan singkat mengenai sistem kardiovaskular. Mohon maaf atas kekurangan dari video bahkan materi yang dibawakan. Selebihnya semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra